Video ini dirilis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi lingkungan. Dosen pengampu Ibu Dr. Isma Nidar, SE, MSI. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 Universitas Samudra Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan mendesak, yaitu audit lingkungan. Dalam era modern yang penuh tantangan seperti saat ini, keberlanjutan lingkungan bukan lagi hanya sekedar pilihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang harus kita emban. Audit lingkungan menjadi salah satu alat penting untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas kita baik dalam skala organisasi, bisnis maupun komunitas berdampak terhadap lingkungan. Proses ini bukan hanya tentang mematuhi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko lingkungan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, mengapa topik ini penting? Karena kita hidup di masa di mana dampak lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem sudah mulai dirasakan secara nyata. Melalui audit lingkungan ini, kita dapat mengambil langkah proaktif untuk mengidentifikasi potensi masalah, mengatasi kelemahan, dan merancang strategi yang mendukung kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat reputasi dan daya saing organisasi kita. Saya harap presentasi kita dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita semua untuk berkontribusi lebih besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Nah, mari kita mulai pembahasan ini dengan semangat untuk berubah dan bertindak lebih baik demi lingkungan kita. Definisi audit lingkungan. Definisi audit lingkungan itu ada dua yang dikembangkan oleh Thomas dan Simpson tahun 1993, yaitu yang pertama, sistem manajemen lingkungan adalah struktur pertanggungjawaban dan kebijakan perusahaan, praktik-praktik, prosedur, proses, dan sumber-sumber untuk melindungi lingkungan dan mengelola masalah-masalah lingkungan. Yang kedua, audit lingkungan adalah bagian integral dari sistem manajemen lingkungan yang digunakan oleh manajemen untuk menentukan apakah sistem pengendalian lingkungan perusahaan cukup untuk menjamin kepatuhan pada peraturan kebijakan internal, sehingga audit lingkungan internal dipertimbangkan sebagai proses evaluasi diri yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memenuhi tujuan kebijakan internal dan hukum. Jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama itu ada compliance audit atau audit kepatuhan. Audit ini memeriksa apakah perusahaan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, terutama yang terkait dengan lingkungan. Misalnya, apakah perusahaan mengikuti aturan tentang pengelolaan limbah dan polusi. Audit ini penting bagi kreditur atau investor untuk mengetahui apakah ada risiko hukum terkait operasi perusahaan. Ada beberapa jenis compliance audit. Yang pertama itu ada preliminary assessment. Ini adalah tahap awal di mana auditor hanya memeriksa dokumen untuk mengetahui potensi masalah atau risiko di masa depan. Yang kedua yaitu environmental audit. Audit ini rinci, memverifikasi apakah perusahaan benar-benar mematuhi aturan lingkungan yang berlaku. Yang ketiga ada environmental investigation. Jika ada indikasi masalah besar, auditor akan melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk pengujian teknis dan analisis laboratorium. Nah, untuk jenis audit lingkungan yang kedua itu ada transaksional audit atau audit transaksional. Audit ini digunakan untuk menilai potensi risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai properti. Misalnya, apakah tanah yang dimiliki perusahaan mengandung bahan berbahaya? Ini penting bagi pihak luar seperti bank atau investor yang perlu memahami risiko lingkungan yang ada. Yang ketiga itu ada environmental management system atau audit sistem manajemen lingkungan. Jenis audit ini mengevaluasi keseluruhan sistem manajemen lingkungan di perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan efektif dalam mematuhi kebijakan dan peraturan lingkungan. Biasanya dilakukan secara internal setelah perusahaan merasa cukup yakin bahwa mereka sudah mematuhi semua aturan lingkungan. Nah, yang keempat itu ada
Pollution Prevention Audit atau audit pencegahan polusi. Audit ini fokus pada usaha untuk mengurangi polusi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan mencari cara-cara mengurangi limbah atau emisi dari proses produksi yang mungkin mencemari udara, air, dan tanah. Yang kelima ada Environmental Liability Accrual Audit atau audit kewajiban lingkungan. Audit ini memeriksa kewajiban perusahaan terkait masalah lingkungan, seperti biaya untuk membersihkan pencemaran atau mengatasi kerusakan lingkungan. Auditor akan menghitung dan melaporkan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, yang keenam ada Produk Audit atau audit produk. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi oleh perusahaan memenuhi standar lingkungan yang berlaku, seperti batasan kandungan, bahan kimia berbahaya, dan bahwa produk tersebut aman bagi lingkungan. Manfaat audit lingkungan ada 5, yaitu yang pertama liability reduction. Adalah perbaikan atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses operasi perusahaan lebih baik dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap tuntutan atas pelanggaran hukum lingkungan. Yang kedua, legal production. Legal production adalah dengan melakukan praktik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan standar lingkungan. Kemungkinan adanya kegiatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum lingkungan dengan berbagai tuntutan denda menjadi lebih kecil kemungkinannya. Dan yang ketiga, cost reduction. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh para manajer dan karyawan perusahaan, maka mereka akan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan, merupakan konsekuensi dari aktivitasnya. Hal tersebut berakibat pada perbaikan bawah melalui pengurangan biaya langsung. Yang keempat, insurance premium reduction. Adalah suatu perusahaan akan melakukan audit jika telah memenuhi suatu persyaratan dari lembaga asuransi keuangan. Oleh karenanya, perusahaan yang telah melakukan audit lingkungan akan memiliki resiko yang lebih kecil daripada perusahaan yang tidak melakukan audit lingkungan. Yang kelima, company image. Perusahaan yang melakukan audit lingkungan dapat membangun citra positif di mata masyarakat, karyawan, dan industri. Tujuan audit lingkungan. Nah, untuk menilai kinerja lingkungan suatu organisasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan secara umum. Nah, tujuan audit lingkungan itu meliputi yang pertama ada memastikan kepatuhan terhadap peraturan, nah yang kedua ada meningkatkan kinerja lingkungan, nah yang ketiga ada mengidentifikasi risiko lingkungan, yang keempat ada mengurangi dampak lingkungan. Nah, yang pertama itu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, itu menilai apakah organisasi mematuhi undang-undang dan standar lingkungan yang berlaku. Nah, yang kedua tadi ada meningkatkan kinerja lingkungan, yaitu untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam praktik pengelolaan lingkungan seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang ketiga ada mengidentifikasi risiko lingkungan, yaitu untuk mengungkap potensi risiko lingkungan yang dapat membahayakan organisasi atau masyarakat seperti pencemaran atau bencana ekologis. Nah, yang keempat ada mengurangi dampak lingkungan, yaitu untuk mengevaluasi upaya organisasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah berbahaya, atau dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Nah, dengan audit lingkungan ini, organisasi dapat secara proaktif mengelola dampak lingkungan mereka dengan berkontribusi pada pembangunan dan berkelanjutan. Prosedur audit. Dalam menjalankan audit lingkungan, salah satu elemen kunci keberhasilannya terletak pada pemahaman dan pelaksanaan prosedur yang sistematis dan tepat. Prosedur audit lingkungan tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga menjadi kerangka yang memastikan setiap tahap audit berjalan sesuai dengan tujuan, mencakup identifikasi risiko, penilaian dampak, hingga rekomendasi perbaikan. Mengapa prosedur ini penting? Prosedur yang jelas membantu kita menjamin bahwa proses audit lingkungan secara objektif, transparan, dan konsisten. Dengan mengikuti prosedur yang baik, kita dapat mengidentifikasi area kritis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, serta membantu organisasi mencapai efisiensi operasional yang lebih baik. Nah, langkah pertama dalam prosedur audit yaitu accepting the audit lingkungan. Prosedurnya sama dengan prosedur dalam audit laporan keuangan, yaitu pada tahap awal dalam mengaudit laporan keuangan adalah menentukan keputusan untuk menerima atau menolak kesempatan menjadi auditor
untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan klien. Keputusan ini biasanya dibuat kurang lebih 6-9 bulan sebelum adanya laporan keuangan fiskal klien. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor dalam melaksanakan penugasan audit lingkungan adalah pelaksanaan audit tersebut harus mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan otoritas yang berwenang. Adapun standar yang perlu diperhatikan oleh auditor yang pertama yaitu PSA nomor 31 SA seksi 317 tentang unsur pelanggaran oleh klien. Yang kedua yaitu PSA nomor 17 SA seksi 333 tentang representasi klien. Yang ketiga yaitu PSA nomor 39 SA seksi 336 tentang penggunaan pekerjaan spesialis. Nah, langkah prosedur audit yang terakhir yaitu completing the audit. Dalam penyelesaian auditing, auditor seringkali bekerja dalam batasan waktu yang terbatas. Namun demikian, ia harus membuat penilaian serta pertimbangan yang profesional dan menyatakan pendapat yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam audit keuangan, auditor perlu mengubah laporan audit. Langkah prosedur audit yang terakhir yaitu completing the audit. Dalam penyelesaian auditing, auditor seringkali bekerja dalam batasan waktu yang terbatas. Namun demikian, ia harus membuat penilaian serta pertimbangan yang profesional dan menyatakan pendapat yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam audit keuangan, auditor perlu mengubah laporan audit jika memang ada keraguan tentang kondisi perusahaan. Audit harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian jika ia menyimpulkan bahwa masalah lingkungan memiliki pengaruh langsung dan material pada laporan keuangan serta klien menolak untuk melakukan revisi atas laporan keuangannya. Nah, kami mengambil kasus dari konser Coldplay. Nah, jadi teman-teman, seperti yang ketahui, pada konser Coldplay yang diadakan tahun lalu, tepatnya pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, band ini mengusung konsep keberlanjutan, di mana mereka menggunakan bahan ramah lingkungan seperti bambu dan baja daur ulang untuk panggung, serta memanfaatkan panel surya dan sepeda statis untuk menghemat listrik. Konfeti dan kembang api juga dirancang agar lebih ramah lingkungan. Selain itu, Coldplay juga bekerja sama dengan berbagai organisasi amal lingkungan untuk mengimbangi dampak konser, seperti proyek penanaman pohon dan pelestarian alam lainnya. Akuntansi berperan penting dalam upaya keberlanjutan mereka, seperti yang pertama itu akuntansi karbon, di mana mereka ini mengukur pengurangan emisi karbon melalui energi terbarukan. Yang kedua ada akuntansi keberlanjutan. Mereka juga mengukur dampak positif dari kontribusi terhadap proyek pelestarian alam. Yang ketiga ada akuntansi pengolahan limbah, di mana mereka juga memantau pengurangan limbah plastik dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Coldplay menunjukkan bagaimana industri hiburan bisa mendukung keberlanjutan, dan akuntansi berperan penting dalam mengukur serta melaporkan dampak lingkungan mereka. Jadi dari kasus ini kita dapat simpulkan bahwa Coldplay membuktikan bahwa konser mereka ini bisa jadi ajang untuk menyuarakan keberlanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan dukungan akuntansi yang cermat. Nah, baik teman-teman, contoh kasus kita yang kedua adalah PT Barito. PT Barito merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri. Produksi utama perusahaan Barito adalah memproduksi lem dan perusahaan kayu lapis. Sebelumnya, perusahaan Barito telah mendapatkan gelar ISO 14001 yang menandakan bahwa PT Barito telah melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, meskipun begitu, perusahaan Barito tetap terus melaksanakan audit lingkungan untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Namun, setelah dilakukan audit lingkungan, ternyata masih banyak sekali bagian-bagian yang harus diperbaiki dari kegiatan utama produksi pada perusahaan Barito. Nah, untuk kegiatan utama yang telah saya sebutkan seperti memproduksi lem dan perusahaan kayu lapis dapat tergambarkan oleh kita bagaimana banyaknya zat-zat kimia yang ada dari hasil kegiatan operasional perusahaan, baik dari kegiatan proses pembuatan lem itu kan tentunya akan banyak sekali menggunakan zat-zat kimia berbahaya baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Dan untuk perusahaan kayu lapis sendiri dapat kita gambarkan bahwa dari kegiatan tersebut akan banyak sekali menghasilkan limbah-limbah sampah dari serpihan-serpihan hasil dari penggergajian kayu lapis tersebut, teman-teman. Nah, untuk
untuk kegiatan memproduksi lem itu sendiri, sebelumnya perusahaan Barito telah membangun bak raksasa yang digunakan untuk menampung semua zat kimia berbahaya dari hasil pembuatan lem tersebut. Dan perusahaan Barito juga telah membuat sebuah tangki air yang sangat besar untuk menampung zat-zat kimia berbahaya dari pembuatan lem itu juga. Namun setelah dilakukan audit lingkungan, ternyata auditor mengatakan bahwa masih akan rentan terjadi kebocoran dari tangki tersebut ataupun meluapnya air dari bak besar tersebut, teman-teman. Nah, tentu hal itu akan sangat membahayakan bagi pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, untuk kegiatan memproduksi kayu lapis itu sendiri, teman-teman, akan banyak sekali limbah sampah yang dihasilkan dari penggergajian kayu tersebut, teman-teman. Nah, si perusahaan Barito menggunakan sebagian serpihan kayu tersebut untuk menjadi bahan bakar dalam proses pembuatan lem, teman-teman. Nah, namun sampah yang dihasilkan itu sangat banyak sehingga semuanya tidak dapat digunakan untuk bahan bakar pembuatan lem. Jadi yang tersisa tersebut akan menjadi limbah sampah bagi perusahaan. Nah, menurut auditor itu merupakan area yang masih perlu diperbaiki oleh perusahaan Barito. Nah, mungkin itu beberapa contoh, teman-teman, dari manfaat mengapa perusahaan sangat penting sekali menerapkan atau melakukan yang namanya audit lingkungan agar perusahaan mendapatkan motivasi atau saran bagi auditor bagian mana atau area mana dari perusahaan yang perlu diperbaiki lagi, teman-teman. Cobalah untuk tidak menjadi manusia sukses, tapi cobalah untuk menjadi manusia yang bernilai. Ayo thinking, pakai thinking. Thank you for watching.